Untuk melayani itu harus dari hati. Nah, karena itu dalam melayani kita membutuhkan motivasi pelayanan, ya. Tadi kita sudah tahu itu namanya knowing yourself, ya, mengenal dirimu sendiri. Yaitu kita sudah jelaskan sebentar sekilas tentang sesi musik, seksi setting dan tim multimedia kita. Sekarang kita bergerak tentang motivasi pelayanan. Dalam Kolose 3:23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi nanti motivasi-motivasi yang kurang baik, motivasi yang salah itu kita mau sedikit demi sedikit kita kikis itu dari hati kita. Jadi kita mau pelayanan kita semuanya untuk Tuhan. Nah, kita lakukan itu dengan segenap hati. Jadi tidak ada daftar 80 orang tetapi yang aktif 40. Lebih bagus yang 40 yang tidak aktif ini, kalau misalnya dia tidak memberikan sepenuh hati, ya segenap hati, lebih bagus dia mengundurkan diri gitu. Karena yang kita butuhkan adalah segenap hati, ya. Nah, lalu kemudian karena saya nggak cocok dengan teman saya di grup song leader itu, karena itu saya keluar. Jangan, berarti kita melayani itu untuk manusia, karena manusia. Jadi kalau untuk Tuhan, jangan karena persoalan pribadi saya dengan yang lain, jadi saya mengundurkan diri. Enggak, berarti kita melayani untuk manusia itu, ya. Nah, karena itu kita tidak mencari pujian dari manusia, karena setiap apapun yang kita perbuat untuk Tuhan, upahnya itu adalah dari Tuhan. Nanti kan tidak harus hari ini kita lakukan untuk Tuhan, hari ini kita terima upahnya. Hari ini kita lakukan yang terbaik, mungkin tahun depan, ya, mungkin 10 tahun yang akan datang. Tetapi Tuhan tidak pernah ingkar pada janjinya. Apa yang dijanjikan oleh firman-Nya pasti digenapi. Kita mau selidik dulu motivasi kita untuk melayani. Nah, karena motivasi ini perlu, ya. Itu ibarat motor, ibarat mesin yang mendorong seseorang bersedia melayani Tuhan, ya. Mendorong sesuatu, seseorang berbuat sesuatu, pasti ada motivasinya. Gak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa motivasi. Apapun itu, mau perbuatan jahat, mau perbuatan baik, dia pasti ada motivasi behind perbuatannya itu. Ibarat gini, kita memaknai bahwa sekarang kita di pundak kita ini membawa misi Tuhan. Nah, membawa misi Tuhan. Ada tugas yang Tuhan embankan ke saya. Nah, jadi karena itu yang mau kita lakukan adalah apa yang Tuhan mau. Nah, bukan apa yang saya mau. Gitu. Karena pemilik misinya adalah Tuhan, pemilik tugasnya adalah Tuhan, ya. Pemilik pekerjaannya adalah Tuhan. Kita hanya pelaku saja. Hanya kalau dalam Lukas 17 ayat 10 dikatakan kita hanya sebagai alat atau hamba yang tidak berguna, ya. Itu dalam Lukas 17 ayat 10 itu. Nah, karena itu perlu kita memeriksa dan membenahi diri untuk memurnikan motivasi kita. Karena apabila motivasi salah, apapun yang kita lakukan hasilnya pasti salah, ya. Kalau misalnya kita ingin melayani Tuhan, ya karena motivasi yang saya inginkan ini, apapun itu hasilnya pasti kurang baik atau kita katakan tidak maksimal. Nah, karena itu ada 3 titik sentral motivasi kita dalam melayani, dan itu yang membentuk sikap kita dalam melayani. Your motivation membentuk karakter melayanimu, ya. Bagaimana? Apakah cepat sakit hati, cepat apa namanya itu? Kalau dalam bahasa Batak mardandi, tamardandi. Apa bahasa Batak mardandi yang mau tadi? Ngambek, nah gitu, ya. Cepat ngambek itu, ya karena motivasinya kurang murni itu. Karena itu yang pertama adalah motivasi kita melakukan apapun pasti ada motivasi ini, pertimbangan logis, ya, pertimbangan rasional. Nah, itu misalnya ada seseorang yang punya bakat main musik tapi belum bersedia untuk melayani, itu karena ada pasti pertimbangan logisnya.
Saya nggak bisa ikut pelayanan, saya nggak bisa ikut latihan. Kenapa saya harus melayani hari Minggu itu? Gitu. Itu ibaratnya pertimbangan logisnya. Jadi, pusat kehidupan manusia adalah hati. Ya, pusat kehidupan manusia adalah hati.